Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video tutorial kedua ya, kedua ini saya akan coba membagikan bagaimana caranya kita akan melakukan sebuah pengimplementasian menggunakan Ionic untuk UI komponen, lalu ada juga nanti dengan Ionic Generate, lalu ada lagi juga dengan Ion Router, dan juga terakhir adalah penggunaan local storage. Nah, ini semua akan menjadi satu base project sederhana yang bagaimana kita akan melakukan sebuah flow case-nya ya. Jadi berdasarkan case-nya kita akan membuat sebuah alur di mana alurnya hanya sebatas untuk dari login nanti akan berpindah page ke dalam semisal kayak welcome page gitu ya atau kayak setelah kita login kayak halo selamat datang atau welcome Pak sekian gitu atau Pak Iman gitu dan sebagainya gitu ya. Nah, di tutorial ini empat ini akan menjadi batasan atau dalam rekaman video ini adalah tutorial untuk membuat sebuah empat ini di mana nantinya semua akan mengacu kepada Ionic Framework yang ada di official videonya. Official video maupun website ya. Nah, di sini kita kalau misalnya buka di Google, teman-teman bisa langsung ketemu untuk diketik Ionic itu yang namanya website ionicframework.com. Teman-teman buka saja, dan nanti di sini kita akan dihadirkan atau dipertemukan dengan website resminya Ionic Framework ya, di ionicframework.com. Klik untuk komponen, maka kita akan menemukan nanti di dalam komponennya ini ada yang namanya UI komponen. Di mana UI komponen ini sebetulnya adalah terdiri dari beberapa komponen atau part ya, di mana part-part ini adalah basic atau senjata untuk kita ingin memasukkan apa ke dalam aplikasi tampilan kita. Nah, di sini ada action sheet, ada button, button kan tombol ya. Ada juga card, ada badge, ada alert, ada checkbox, ada chip, ada konten, date and time picture biasanya buat tanggal, floating action button biasanya button tambahan, lalu ada icon kalau teman-teman mau cari icon khusus yang Ionic tuh ada semuanya di sini ya. Sampai paling terkecilnya nanti ada input hingga yang terakhir ada sampai toolbar. Nah, ini semua ini semua adalah cara ya atau tutorial yang nanti akan kita coba lakukan buat teman-teman bisa tiru atau bisa ikuti gitu ya. Ya, baik. Eh, di tutorialnya untuk apa yang akan kita lakukan sekarang adalah kita kembali dengan teman-teman yang sudah bisa ya, harusnya sudah bisa untuk mengikuti video kedua ini adalah yang sudah bisa melakukan instalasi Ionic, lalu juga bisa membuat start project gitu ya. Nah, jadi saya asumsikan bahwa ini yang hanya bisa mengikuti video ini adalah yang telah mengikuti video yang pertama di setup instalasi Ionic. Nah, case-nya adalah saya akan membuat sebuah project dan projectnya ini saya tempatkan di dalam dokumen dengan di dalam dokumen itu ada Ionic underscore projects. Nah, ini adalah tempat di mana saya akan menyimpan sebuah project dari Ionic Star. Nah, namun kembali dengan pertemuan-pertemuan sebelumnya di mana saya sudah sampaikan bahwa setiap kali start project itu kan ada download ya terhadap internet. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ada kendala ketika waktu di lab dan sebagainya, saya sangat sarankan sekali jika telah berhasil membuat satu blank page menu ya, yang template-nya blank page di Ionic Start, itu nanti tinggal di zip aja dulu. Jadi nanti dari zipnya ini teman-teman tinggal ekstrak kalau ada butuh. Jadi ini menghindari kita akan melakukan download dengan Ionic Start gitu. Karena secara overall Ionic Start itu akan membutuhkan download gitu ya terhadap repositorinya punya Ionic. Nah, saya kebetulan di sini sudah membackup satu blank page sehingga saya tinggal ekstrak saja untuk menghasilkan satu project. Jadi saya nggak perlu melakukan Ionic Start. Tapi bagi teman-teman yang mau nyobain apa saya pakai Ionic Start aja silakan juga, nggak ada masalah. Yang penting kita bicara projectnya ada gitu ya. Nah, di sini saya anggap ini sudah melakukan Ionic Start atau saya sudah ekstrak zip. Saya akan buka ke dalamnya, lalu ketemulah dengan .json dan sebagainya. Kalian ketik Ctrl L atau kamu bisa mungkin klik di sini jika yang menggunakan Windows, karena nanti dia akan langsung ke blok seperti ini. Kalau saya pakai Linux Ubuntu, dia tidak bisa melakukan blocking. Jadi kalau saya klik malah dia seperti ini gitu ya. Sehingga sebaiknya saya menggunakan keyboard dengan shortcutnya Ctrl tambah L, lalu Ctrl C,
Control copy ya. Lalu saya buka terminal, atau teman-teman yang pakai Windows membuka CMD, bukan PowerShell, ingat ya, bukan PowerShell tapi CMD. Nah, di sini teman-teman, lalu langsung masukkan saja spasi cd atau change directory spasi paste apa yang tadi di sini. Kalau sudah, enter, lalu ketik kode spasi titik, kita buka. Nah, dia akan otomatis langsung kebuka di Visual Studio Code ya. Nah, di Visual Studio Code ini, kita sudah berarti membuka projectnya, dan untuk memastikan projectnya ini baik-baik saja, atau kita pengen lihat basic defaultnya dari Ionic Start yang sudah kita buat ini, kita sebaiknya jalankan saja. Dengan perintah di VS Code-nya ada New Terminal, teman-teman buka terminalnya, dan pilih dulu, kalau yang di sininya masih PowerShell, ubah jadi CMD ya. Bagi yang Windows, tapi bagi yang Linux aman-aman aja, karena dia udah basicnya dari bash. Jadi langsung saja saya akan menjalankan Ionic Serve untuk running si project ini. Jika tertulis kuning seperti ini, dia sedang mengenerate ya. Jadi mengenerate sebuah build PWA-nya, atau istilahnya menjadikan sebuah website dulu dari codingan yang ada ini. Karena basicnya dia adalah codingan Angular. Jadi untuk bisa merunning ya basic Angular ini ya harus dikompil dulu gitu ya untuk awalan. Nah, sudah. Kalau tampilan seperti ini, silahkan ketik di keyboard Ctrl Shift plus I. Jadi ada ada apa namanya, tiga titik ya, ada tiga tombol. Ctrl Shift I, diklik saja. Nah, nanti akan keluar inspection-nya. Dan jika masih tampilannya sebesar ini, teman-teman klik juga dulu ininya ya. Nah, nanti kalau udah diklik, teman-teman bisa langsung pilih mau handphone yang mana. Saya gunakan di sini misalnya handphone Galaxy S20 Ultra ya. Nah, seperti itu. Lalu teman-teman, jika sudah seperti ini berarti artinya aplikasi teman-teman sudah jalan di port 8100. Sebagaimana juga kalau kita kembali ke VS Code, nah dia mengatakan development server running kata dia di port sekian gitu ya. Nah, kalau misalnya kita pengen memberhentikan, ya tinggal ketik aja Ctrl C ya untuk memberhentikan proses. Tapi kita tidak ingin melakukan pemberhentian proses. Jadi biarkan saja untuk nanti melihat aktualnya. Nah, sekarang kita akan coba melakukan sebuah runutan. Dari yang tadi saya bilang, kita akan melakukan dari UI komponen dulu. Nah, UI komponen berarti saya akan coba membuat user interface-nya ini menjadi sederhana, atau kita rubah dari yang default-nya dengan kalimat ready to create an app, akan kita ubah-ubah dengan UI komponen yang sudah ada di sini. Nah, bagaimana caranya? Pertama, kita akan bahas dulu dari secara source code. Teman-teman buka di VS Code, itu di bagian src ada app. Nah, defaultnya kalau kita ngebuat Ionic Start itu dengan kondisi blank page ya, maka blank page-nya di sini adalah dia pasti akan langsung default punya aplikasi ya, punya folder bernama home ya kan. Nah, dari home ini untuk menjadikan satu page yang namanya si home ini ya, untuk ngehasilin yang blank, ready to create an app, tampilan seperti ini pokoknya, itu sampai sebanyak ada 6 file code yang bertindak sebagai ada routing module TS, ada module.ts, ada page HTML, page CSS, spec TS, sama page TS. Nah, ini semua ada di dalam home. Artinya, jika kalimat folder home ini adalah satu page, maka untuk menciptakan satu page harus memiliki sebanyak 6 file code ini. Nah, pertanyaannya, apakah Pak, jika nantinya saya akan membuat sebuah page baru, haruskah saya membuat ada sebanyak 6 file ini? Maka jawabannya ya, betul ya. Jadi memang kita akan nanti membuat ini satu-satu sehingga akhirnya menghasilkan satu folder lagi, misalnya namanya welcome atau mungkin dashboard gitu ya. Dimana di dalam folder dashboard itu akan berisikan seperti ini juga dengan kelas namanya jangan home berarti tapi dashboard, .page.html dan sebagainya kayak gitu. Pak, kalau gitu berarti semuanya satu-satu kita buat dong. Ya, jawabannya seharusnya begitu. Tetapi jangan khawatir. Saya jawab jangan khawatir. Kenapa? Karena ada perintah nanti yang akan saya bahas setelah sesi momen ini, yaitu adalah dia itu ada generate build otomatis ketika kita ingin membuat sebuah project atau membuat sebuah page gitu ya. Jadi kalau kita ngebuat page itu kita bukan berarti kayak klik kanan new file gitu, buat nama filenya apa .ts kayak gitu. Enggak gitu ya. Jadi kita nanti akan ada perintah Ionic khusus yang dinamakan dengan istilah Ionic generate. Nah, ini nanti kita akan menggunakan itu ya. Jadi harusnya aman karena codingannya nanti sudah kayak langsung dibuatin.
Nah, cuma di dalam source project aplikasi yang perlu teman-teman tahu, yang penting adalah untuk menjadikan satu page dia butuh ada sebanyak file ini gitu ya. Nah, terus case-nya, kenapa Pak si home ini di dalam app? Karena app ini adalah bundle aplikasinya. Jadi ibaratnya kalau codingan di PHP atau web itu kan selalu yang nama filenya indeks akan dibaca duluan ya. Nah, di SRC ini kita bukan mainin masalah indeks-indekan, tapi di dalam folder ke foldernya si Angular, base Angular, itu ketika buka SRC di app, di sini ada tempat codingan kita. Tapi walaupun ada folder home, si app sendiri juga punya konfigurasi yang sama. Ada modul TS-nya. Di mana Pak? Nih, app routing modul, app komponen, komponen CSS, spek TS-nya, app komponen TS, app modul TS. Berarti ini default ya Pak untuk app? Betul. Jadi ini adalah bawaan dasarnya yang harus memang tetap ada di dalam project namanya apapun gitu. Nanti yang mau kita bandelnya yaitu adalah per page yang kita buat sendiri. Tapi kalau yang default ini nggak boleh nih dirubah-rubah. Jadi ini adalah istilahnya indeksnya gitu ya. Nah, bicara dengan indeks, nanti kita akan bahas juga bahwa untuk melakukan pengetahuan sebetulnya gimana sih Pak cara home bisa menjadi dibaca duluan? Terus kenapa nggak kayak di project-project HTML atau PHP yang dia di mana ada file .index yang pertama misalnya index.php atau index.html itu kan di dalam folder htdoc ya, asumsinya htdoc, dia pasti akan dibaca duluan. Nah, kalau misalnya di sini, kita itu akan dibacanya berdasarkan di sini, app routing modul. Nah, teman-teman buka app routing modulnya, lihat, di bagian sini terdapat di urutan keempat hingga 14, dia membuat sebuah yang namanya variabel roots. Roots ini bertipe konstanta untuk tipe datanya, di mana dia membuat sebuah array. Arraynya ini adalah berisikan dengan path menu. Nah, jadi karena defaultnya si start blank ini project Ionic blank ini sudah ada home page, maka di sini dibuatlah ada path untuk home, di mana home adalah importnya ke home module. Ini maksudnya import gimana Pak? Jadi dia terkoneksi, nanti akan baca punyanya home modul, ya berarti yang di sini nih. Nah, dia akan baca ke sini. Emang terkoneksi, Pak? Nih, lihat. Saya tahan kontrol di keyboard saya, lalu mouse-nya arahkan ke sini. Ini tuh, langsung connect kan. Kalau saya klik, dia langsung kebuka file yang ini. Coba ya. Kontrol tahan, mouse, lalu klik kiri. Nah, tuh, dia langsung kebuka kan, modul TS. Artinya apa? Di sini adalah file yang akan menghubungkan ke dalam si roots. Jadi roots ini akan mendefinisikannya melalui folder home ya yang kita daftarkan sebagai home dengan asumsi yang di dot modulnya berarti yang modul TS ini. Jadi ini makanya penting kan saya bilang untuk di dalam satu page itu untuk menjadikan satu page dia butuh ada 6 file ini. Jadi ini saling terintegrasi gitu ya. Nah, tapi kamu harus tahu bahwa disinilah tempat di mana kita akan nanti menetapkan adanya menu-menu lain. Pak, kalau begitu ini kan baru home ya. Terus kalau misalnya kita bakalan nambahin ada dashboard, ada login gitu. Berarti kita tambahin juga, seharusnya begitu. Jadi nanti di sini kita tambahkan kodenya. Nah, jadi begitu. Nanti di sini kita tulis login. Lalu di sini arahinnya jangan ke home dong pastinya kan. Kan kalau home berarti di page home juga gitu ya. Misalnya kita nanti punya folder baru namanya page login berarti. Nah, login ini akan dimasukin nanti dengan namanya titik slash login dot modul misal gitu ya. Tapi kalau belum ada gimana? Ya jangan daftarin, ya nanti tunggu tunggu sampai nanti kita buat dulu foldernya gitu ya. Terus Pak, ini saya juga mau tanya nih. Terus kalau di Ionic itu kan kita defaultnya kan tadi 8100 katanya di sini kalau dibaca. Tapi kok misalnya pertama kali di running di 8100, kenapa dia langsung kebuka ke home ya? Kan perasaan ini harusnya nggak akan langsung ke trigger gitu. Tapi kok bisa langsung dipindah ke home? Maka jawabannya di mana? Masih di app routing modul ini. Lihat teman-teman. Ketika inisialisasi atau mendaftarkan setiap page yang mau didaftarkan ke dalam URL di sini agar bisa diakses, itu harus menambahkan seperti ini sebanyak apapun page-nya gitu ya. Jadi terus nambah, nambah, nambah. Tapi kalau teman-teman sudah menambahkan dan lalu ingin mendirect sesuatu yang kalau dia akses pertama kalinya langsung cuma ke 8100 port, artinya tuh dia nggak ada path apapun kan, nggak ada URL apapun. Maksudnya nggak ada slash home, slash welcome, slash login, nggak ada gitu ya. Itu berarti kita harus buat path seperti ini. Jadi path-nya itu adalah jika kosong,
koma, maka redirect tuh ke home gitu. Nah, maka secara otomatis dia akan dilarikan ke home gitu kalau ininya kosong. Nah, makanya tadi waktu kita coba buat ini jalan di 8100 lalu saya enter, dia tiba-tiba langsung ngalih ke si slash home gitu. Itu sebab apa? Sebab codingan ini yang ngebuat akhirnya dia menjadi berpindah ketika tidak ada pet yang diakses. Andai jika ini akan saya buang. Nah, begitu saya save, lalu saya coba jalankan di 8100 tanpa slash home, maka ini secara otomatis tidak akan berpindah, malah dia jadi kayak kosong hampa ya, karena memang aplikasinya running tapi tidak menunjukkan error. Sebab apa? Masalah errornya itu hanyalah di pad, dia tidak di direct to ke home. Kalau kita klik manual home bisa Pak, bisa, cuma masalahnya kan berarti tidak otomatis ketika aplikasi nyala dia langsung lari ke home gitu. Nah, itu aja masalahnya. Jadi ini wajib memang tetap ada sebisa mungkin untuk nanti pengalihan direct. Nah, mungkin nanti teman-teman kan kalau misalnya membuat sebuah page dari login, maka login itu akan kita buat dulu page-nya, lalu mungkin redirectnya pertama ke login dulu gitu kan. Nah, modelnya kayak gitu. Oke ya, itu satu case penjelasan yang mungkin teman-teman harus tetap tahu gitu. Nah, sekarang gimana untuk kita ngebedah dulu yang home bawaan ini? Misalnya dari ready to create an app mau jadi hello world. Nah, sebelum bahas ke situ, teman-teman harus tahu dulu strukturnya. Bahwa di dalam satu page yang tadi ada 6 file, yang terpenting ya, yang terpenting untuk developer pahami adalah kita akan coding di core sama di UI. UI itu di mana? Nah, UI itu yang homepage.html. Jadi yang belakangnya .html atau page.html ini adalah UI-nya. Dan page.scss juga sama bagian UI tapi dia bagian CSS-nya. Cuman dengan support extensionnya bukan CSS doang tapi SCSS gitu. Dan yang terakhir adalah homepage.ts. Nah, ini adalah core-nya. Jadi, kalau kita ngoding yang Angular ada if, ada while, ada for gitu dan sebagainya, precondition lah intinya ya, sintak-sintak code-nya logic JavaScript di Angular, itu semuanya codingnya di .ts ini ya, TypeScript-nya ini. Kalau HTML gimana Pak? Ya HTML just HTML, sebetulnya cuma buat UI. Begitupun CSS. Jadi yang benar-benar engine code-nya atau back-end code-nya adanya di sini gitu. Nah, sekarang kalau kita bahas di sini, Pak, tadi gimana? Misalnya mau rubah sesuatu. Nah, ready to create an app-nya mau saya ganti jadi hello world, ya misal. Nah, di sini saya akan coba hapus dan ganti menjadi hello world. Nah, ketika saya sudah buat seperti ini, lalu saya save, ini auto reload dan langsung auto berubah. Artinya, benar ya, di page HTML inilah berarti UI kita ubah gitu ya. Jadi kalau teman-teman pengen ngerubah tampilan, silahkan cari di satu page itu yang page.html gitu ya. Nah, sekarang saya pengen ngerubah juga misalnya atasnya, karena kita pengen buat di si home folder ini menjadi kayak tampilan login gitu ya. Nah, maka berarti sekarang saya rubah ini blanknya jadi login. Maka berubah tidak? Nah, berubah juga gitu. Nah, teman-teman harus tahu nih, di HTML pada dasarnya dia juga sama kayak HTML yang di web, ya, sama aja gitu ya. Cuman untuk ngoding Ionic dia tuh memang punya prefix khusus yang dimana ketika kita bicara di HTML itu ada selalu header gitu ya, header sama body. Nah, di sini tuh hanya beda perspektif aja. Tapi apakah bisa nggak Pak kalau misalnya pakai header kayak HTML? Bisa gitu. Tetapi kalau bagusnya di Ionic, ya kamu ikuti gitu lah. Contoh-contoh defaultnya Ionic. Contohnya nih, headernya Ionic itu biasanya depannya selalu menggunakan ion dulu. Jadi ion strip header gitu ya. Dan ini bagaimana saya tahu Pak kalau header itu ada ionnya atau toolbar ada ionnya atau title ada ionnya. Semua ada di dokumentasi yang kita bisa buka di dalam si Ionic Framework. Maka nanti teman-teman baca saja secara penuhnya untuk di lain UI Component Search ya. Karena nanti banyak banget sebetulnya dokumentasinya. Makanya sejak awal saya sudah sampaikan, kita kalau ada apa-apa langsung aja buka si projectnya atau buka si ionicframework.com-nya gitu ya buat sebagai acuan. Nah, kalau sudah begitu, kita tadi klik ini ada ion header, lalu pasti juga ada body kan kalau di HTML. Nah, body itu diganti bukan kalimat body tapi ion content. Nah, Pak, tapi itu Pak di dalam ion content ada ion header lagi. Nah, di sini nih ya. Jadi kalau header HTML kan biasanya header di atas, body di bawah. Tetapi bukan berarti di dalam body tidak bisa ada header. Nah, begitupun juga ini ion content di dalamnya juga ada ion header lagi. Bisa atau tidak? Ya jawabannya bisa gitu ya. Tetapi ini apakah berfungsi? Sebetulnya tergantung kita mau dipakai atau tidak.
Nah, anywhere, saya nggak suka sebetulnya untuk tampilan login, dia tuh kayak ada header kayak gini. Jadi biasanya saya akan coba hapus ion headernya, sehingga saya akan botakin seperti ini. Nah, gitu, saya hapus, lalu saya save, dia otomatis langsung hilang. Nah, jadi bersih gitu kan, tengahnya doang. Nah, terus di tengah sini juga, melihat di ion content kan ini ya, bukanya dan ini tutupnya kan. Tuh, nyala kan kalau saya klik ini. Nah, dia buka tutupnya di sini. Ini tutupnya, ini adalah pembukanya. Jadi berarti ini adalah isinya kan. Nah, di sini kan ada isinya ion content tuh ion header. Ion header tuh sebenarnya nggak ngaruh kemana-mana. Ini ada kalimat blank kalau saya ganti jadi OP. Di save, nggak ada yang berubah di UI. Kenapa ya? Karena memang dia itu terblok atau istilahnya tersembunyikan gitu ya. Jadi gimana? Jadi saya coba menghapus ini. Nah, saya hapus saja karena nggak kepake juga. Jadi saya cuma menghapus untuk bagian yang tadi sehingga sisanya cuma segini. Saya save, lihat UI-nya tetap nggak ada ngaruh karena memang yang tadi kita hapus juga nggak ada pengaruh di UI-nya. Mungkin hanya jika bisa kita lihat kalau kita buka lagi di versi yang iOS karena kita mau build yang Android ya. Jadi itu tidak dibuka atau tidak terlihat. Nah, lalu sekarang code-nya tinggal segini. Seperti yang saya bilang di HTML, itu juga dia ada yang namanya div kan. Nah, saya suka nih kalau misalnya ngebuat satu tempelan tetap menggunakan div sebagai penanda atau pembeda ya. Karena biasanya div itu kan biasanya dipakai untuk kebutuhan memberikan ID gitu ya, untuk satu komponen kapsul gitu. Misalnya di situ ada button, ada input, tapi kita bandel itu misalnya di kontainer A, kontainer B gitu. Nah, saya pasti akan gunakan div kontainer ini. Nah, berarti kalau misalnya Ionic juga awalnya udah ngoding begini, berarti ini direkomendasikan untuk dilakukan gitu ya. Contoh cara codingan yang kayak gini tuh bagus, bahasanya mungkin begitu. Nah, tapi di sini saya ingin merubah atau mengganti yang Hello World sama Start with Ionic ini menjadi hilang gitu ya. Gimana caranya? Ya tinggal hapus. Ini tinggal hapus aja. Kalau saya save, berarti dia juga akan hilang gitu. Di dalam home berarti udah nggak ada lagi menu apapun. Nah, di UI komponen kita akan coba ambil nih ya untuk menjadikan sebuah tampilan username yang apa namanya login yang berarti ada username sama password. Teman-teman harus cari berarti gimana caranya dapetin UI komponen yang input. Teman-teman scroll cari tuh yang namanya input. Nah, ini dia input. Kalau susah nyari ketemunya, boleh Control F di webnya. Cari input. Nanti juga ketemu. Nah, kan ada kan input ya. Nah, di sini kamu ketik atau klik, sorry, klik di situ. Lalu lihat, ada basic usage yang akan selalu memunculkan kotak seperti ini yang artinya ini tuh contoh UI-nya. Jadi contoh ini default import. Nah, dia bisa ngetik, oh berarti kayak gini ya default tuh ya. Jadi dia tuh biasanya kalau defaultnya Ionic, dia tuh justru kalau menurut saya agak aneh sih. Jadi dia tuh labelnya tapi di dalam satu kotak gitu atau di dalam satu inputnya sendiri gitu. Jadi cuma masalah kiri kanan doang kayak samping-samping gitu. Dan ini tuh saya nggak suka gitu sebetulnya. Cuman ini adalah salah satu opsi kan, karena inilah maksudnya Ionic menjelaskan ada banyak apa namanya rangkaian UI yang mungkin bisa kamu gunakan gitu. Begitupun ini juga yang ini menggunakan ada hint entry company name. Kalau saya ketik entry-nya ini akan hilang. Kalau saya hapus dia akan balik lagi. Ini input value ya berarti ini udah ada inputannya gimana caranya tuh. Ini saya hapus hilang. Sebagiannya lagi ini label. Lalu ini ada yang read only. Kalau read only kan cuma berarti dibaca doang gitu ya. Gak bisa diketik, gak bisa diedit, gak bisa diklik atau apa gitu. Lalu ada lagi juga disable input. Nah, disable input kurang lebih kayak sama read only, tapi dia disable itu benar-benar nggak bisa dipanggil secara variabel maupun keaktifannya. Makanya di sini di UI-nya kelihatannya kayak shadow gitu ya. Karena sebenarnya dia tuh ada, tapi dia didisablekan, jadi kayak dipadamkan gitu untuk digunakan baik pemanggilan ID maupun juga dari sisi pemanggilan data gitu. Sudah di sini source code-nya di mana Pak? Nih ada di bawah. Jadi sebetulnya Ionic itu kalau di UI komponen dia selalu di bawahnya itu ada source code-nya. Teman-teman bisa ambil ini gitu ya. Untuk semuanya kah atau mungkin pengen apa saya ngambil yang default input ya boleh. Silahkan pakai Ion list-nya boleh ya. Mungkin cuma segini karena setiap satu ini tuh adalah Ion item tutup sampai Ion item buka. Jadi per satu kamu mau ngambil default input, jangan ngambil ininya doang ya, ingat. Karena dia itu dibundle di dalam satu ion item. Nah, karena untuk menjadikan satu kalimat seperti ini ya bawa juga lah ion itemnya. Nah, ini dibawa segini harusnya. Pak, ion listnya boleh dibawa nggak? Boleh. Tapi kalau nggak dibawa nggak apa-apa. Karena tetap akan menjadi hasil. Ini sebagai saya contoh ya. Saya copy ini, lalu saya paste di dalam div ya. Karena saya udah ada div nih. Nah, paste, saya save, lihat hasilnya. Tuh, dia langsung ada input kan.
Jadi saya udah bisa ketik sebetulnya. Ya, seperti itu kan, gampang ya. Nah, tapi saya jujur gak suka nih UI-UI kayak gini. Nah, maka saya akan turun ke bawah untuk lihat-lihat lagi mana yang UI-nya bisa saya pakai. Nah, yang kayak gini kan ada contoh-contoh. Ini tipe email input, katanya yang ini kayak password input, jadi kayak dibuat bintang-bintang kan. Kita jadi kayak apa namanya? Gak bisa dilihat orang gitu. Ini teks input biasa, yang ini hanya bisa diinput oleh angka gitu kan. Nah, kayak gitu-gitu ini semua ada contohnya. Kamu bisa baca-baca source code-nya gitu di sini ya. Lalu saya lebih sukanya kayak gimana? Biasanya saya sukanya yang kayak floating label. Nah, ini nih. Jadi di mana klik labelnya itu dia naik ke atas nih contoh ya. Tut gitu. Nah, kalau saya tinggalin dia balik lagi. Tut gitu. Nah, ini yang saya suka. Tapi saya lebih suka dengan customize UI yang jangan cuma garis bawah gini doang. Ada nih biasanya di bawah nih yang namanya outline atau ada yang namanya juga berbackground. Nah, ini nih. Jadi ada default input yang tadi, defaultnya, lalu ada solid input yang di belakangnya ada background digelapkan kayak abu-abu gitu, ya. Ada juga yang outline input, dia jadi dibuat kotak gini. Nah, saya lebih suka yang outline input. Maka saya ambil ini outline inputnya, copy, lalu di bagian sini, ya, yang tadi ion item ini saya hapus ya. Saya hapus, saya ganti dengan yang barusan saya copy. Nah, paste. Kalau sudah save, lalu lihat hasilnya, tuh gitu ya. Enak kan? Jadi udah seperti rapih gitu ya. Nah, Pak, kalau gitu kan kita mau buat username ya, berarti ada password juga dong, berarti dua kolom dong. Ya, betul, dua kolom. Maka berarti saya tinggal copy aja kalau pengen dua kolom. Ah ya, per ion itemnya ya, ingat bukan ngopi ininya doang atau ngopi dua ini doang, enggak. Kamu harus copy sampai ion itemnya. Nah, jadi dari ion item ke ion item, copy, lalu paste, nah di bawahnya, save, tuh jadi dua, ya kan? Pak, tapi kerapetan. Gimana ya kasih jarak? Ingat, ini HTML. Kira-kira cari jarak untuk satu atas ke bawah biar agak sedikit renggang pakai apa biasanya? Banyak ya. Ada paragraf, ada BR. Nah, ini yang paling mudahnya kita pakai BR dulu nih. BR gitu ya. Save. Tuh, langsung ngasih jarak. Jadi gampang-gampang aja kan? Ya, nggak susah gitu. Nah, outlet input ini harus kita rubah dong, Pak. Jadi namanya username sama password. Betul. Nah, kita rubah ininya lalu jadi username dan yang di bawahnya lagi menjadi password. Password. Ini labelnya ya. Ingat, ini ada kalimat nih. Ion label berarti dia itu yang labelnya gitu, yang jadi judulnya sebelum kita ketik. Nah, kalau ion input adalah tempat kita akan mengetik. Nah, saya rubah tadi yang labelnya dulu. Save, hasilnya akan seperti ini. Tuh, username, password gitu ya. Nah, coba Pak diketik. Saya ketik tuh. Nah, oke. Password Pak. Nah, Pak, passwordnya kok kayak ketutup ya? Biasanya kan password itu kayak disembunyikan kayak tadi tuh yang dibuat bintang kalau nggak dibuat bulat gitu kan. Nah, di sini teman-teman hanya tinggal tambahkan. Kalau misalnya tipenya adalah password ya tinggal tambahin tipe password kan. Betul. Tapi di mana? Nah, di samping ion input. Ketik di sini spasi type ya kan sama dengan titik dua password. Password. Nah, udah tuh kayak gitu doang. Jadi nambahin ini doang. Oke. Sekarang saya save, lalu dia reload otomatis, lalu kita ketik iman, lalu saya ketik passwordnya 123. 123 tuh, udah jadi bintang. Nah, gitu ya. Jadi sekarang selesai sudah, kita dapetin inputan, dua inputan. Nah, sekarang apa yang kurang dari sebuah tampilan login? Yaitu button. Buttonnya kan biasanya harus ada klik button login gitu ya di bawahnya gitu kan. Nah, berarti kita cari apa di UI komponen? Klik lagi dulu komponennya. Kita cari apa sekarang? Cari button. Nah, cari button di sini kita akan coba buka di mana button berada. Nah, ini dia button. Kita klik. Nah, button juga ragam, teman-teman perlu tahu. Jadi ada yang default gini, ada yang disable, ada yang dia tuh kayak block atau full, ada juga yang pakai rounded atau yang default biasa. Jadi rounded itu kayak gini kan. Nah, dia tuh kayak lonjong kayak timun gitu. Terus ada juga yang nggak tajam, siku-sikunya ada juga yang tajam kayak gini nih. Nah, ini kan sekut gitu ya ujungnya gitu ya. Nah, ini terserah kalian bisa ambil. Ambilnya di mana, Pak? Ya di bawahnya. Ini selalu dikasih code kok. Nah, teman-teman tinggal comot sebetulnya satu-satu terserah atau mau semua terserah. Nah, tapi saya balik lagi juga nih. Di sini saya lebih suka menggunakan yang biasanya full, tetapi fullnya di sini adalah seperti ini ya. Nah, kayak blok, bukan yang full gini. Jadi berarti saya akan ambil yang judulnya pakai blok.
berarti yang ini kan. Nah, ini codingannya. Saya coba copy, lalu saya pastein di bawah password. Nah, kalau saya udah bicara di bawah password saya paste, kamu jangan di bawah sini berarti pastenya gitu ya. Ini kan masih di dalam si apa namanya ion item kan. Berarti ion item untuk password tuh sampai sini gitu, urutan 13. Berarti di bawah urutan 13 dong harusnya kamu paste gitu kan. Nah, enter enter saya paste di situ. Save. Lalu lihat apa yang terjadi. Nah, akhirnya tambah kan, ada button block gitu, judulnya block. Tinggal rubah bloknya, teksnya di sini ya. Jadi misalnya login, save, tuh berubah. Pak, tapi kayaknya kerapetan deh itu masalah password sama login. Gampang, kasih aja BR lagi gitu kan. Kopas atau kamu ketik terserah, paste di tengah-tengah sini, lalu pas save. Tuh gitu kan, ngasih anggang sekarang. Pak kayaknya keren deh Pak. Tadi saya ngeliat di button itu ada yang kayak logo-logo gitu. Nah ini nih logonya bintang. Tapi Pak ini kan pakai bintang. Bisa nggak ya kalau misalnya dibuat kayak mungkin logo kunci gitu atau logo login? Ada. Nah teman-teman lihat dulu. Untuk menjadikan button lab icon ini kan ngambilnya per ion button. Nah, sedangkan yang kita lihat adalah kalau dari struktur code-nya, ini juga udah ada ion button kan. Ini bukanya gitu ya. Nih, ini bukanya. Dan ini adalah tutupnya. Ini adalah text labelnya gitu kan. Jadi kalau saya enter kan dia jadi gini kan sebetulnya. Nah, nah kayak gitu kan. Jadi untuk menjadikan satu button itu dia terus seperti ini. Jadi ini labelnya dan ini adalah fungsi ion buttonnya. Nah kalau lihat di sini sebetulnya ini ion buttonnya, ini tutup ion buttonnya dan ini adalah labelnya. Maka berarti iconnya itu adalah ini. Nah teman-teman tinggal ambil aja, copy, lalu paste di atas label loginnya. Nah gitu. Lalu save. Coba kita reload. Tuh ya, jadi ada bintang. Pak, rubah ikonnya bisa? Bisa. Di sini nih key-nya. Jadi name-nya kamu rubah. Kalau slot start itu beda ya. Star ini kan star bintang. Ini kan start. Jadi beda ya antara kebutuhan slot sama yang kebutuhan name. Kalau name itu kayak manggil ID iconnya itu apa gitu. Tapi kalau slot ini tuh memang adalah posisi. Jadi kayak kamu pernah lihat ini kan tadi dia ada yang di sebelah kiri, ada yang sebelah kanan, ada yang tengah. Coba kamu lihat, kalau left icon berarti ada sebelah kiri. Nah, itu namanya slot start. Kalau right icon di sebelah kanan berarti dia pakainya slot end karena dia di ujung. Kalau yang di sini tengah-tengah dia cuma nulisin slotnya icon only gitu. Ya, perlu dipahami. Jadi ini nggak sama nih si slot start ini sama start ini ya. Jadi berarti yang dirubah apa Pak kalau misalnya pengen ngerubah iconnya? Seharusnya di name-nya. Nah, misalnya kita rubah jadi key misalnya ya, kunci. Save, maka tuh berubah kan iconnya jadi ini. Pak, itu di mana sih Pak? Bapak bisa tahu key-nya? Ada di UI komponen. Nah, teman-teman di sini kalau lihat ada icon kan? Nah, tinggal dibuka aja. Tuh, ada icon-icon ini yang bisa teman-teman sesuaiin nih, ya. Jadi ion icon logo icon Ionic tuh kata dia ada gitu kan. Dan mungkin masih banyak lagi dan di sini nanti teman-teman akan coba diarahkan untuk si Ionic io.icon, Ionic cons ya. Ini kalau saya buka, ini tuh adalah nah dia, ini icon-iconnya. Kamu bebas memilih apapun. Tinggal gimana Pak caranya? Klik aja dulu. Misalnya ngambil ini ya. Nah, dia tuh langsung kayak dapat tuh ikonnya bookmark online. Ya, copy aja. Ininya doang, tapi kita nggak usah download SPG. Sekali klik aja, dia udah langsung kayak dapat tuh kopiannya ya. Copied. Nah, copied ya, bukan COVID-19 bukan. Nah, kalau gitu saya misalnya paste nih, misalnya di sini ya. Nah, begitu saya save, lihat apa yang terjadi. Tuh, berubah kan? Jadi copy ya. Dan masih banyak lain yang bisa kamu pakai. Nah, maka jelajahlah nanti dengan UI komponen ini sehingga kamu nanti akan bisa menggunakannya. Oh, Pak, ini ada Play Store. Ada, pakai aja. Semuanya udah lengkap seharusnya Ionic tuh ya. Jadi tinggal kamu pakai. Ini maksudnya outline sama field gimana sih, Pak? Kalau field biasanya lebih tebal gitu kan. Outline itu yang cuma garis luarnya. Kalau shaft itu lebih tebal banget gitu si SPG-nya ya. Ya, ini kembali ke kalian. Kamu suka yang mana untuk menjadikan icon di dalam web kamu. Oke? Nah, seperti itu. Sekarang saya kembalikan ini kepada key-nya ya. Saya kembalikan lagi kepada key. Ctrl Z sama saya. Nah, udah begitu saya biar rapih dan gak kebanyakan codingannya ke bawah. Saya biasanya kalau yang simple-simple cuma buat button, ada icon, ada label, saya masih bisa ngerti deh kalau jadi satu baris. Jadi saya kembaliin ke satu baris.
gitu ya. Saya kembaliin jadi satu baris. Nah, sudah seperti itu. Jadi sekarang sudah dapat tampilan seperti ini gitu ya. Nah, tapi Pak kayaknya ada yang ngambang deh. Biasanya kan kalau login itu suka ada logo loginnya gitu ya, atau mungkin minimal penjelasan label tag bahwa ini tuh page login. Nah, betul juga. Nah, kalau begitu gimana? Kalau begitu saya akan tambahkan di atasnya username ini, di tengah sini mungkin ya, untuk menambahkan teks login gitu ya. Nah, berarti gimana? Di sini aja teman-teman akan ketik login. Save. Gitu doang juga semua langsung muncul. Tapi kayaknya nggak menarik kan? Maka biasanya saya akan gunakan yang besar itu apa ya? Kalau di HTML itu jadi pakai H ya. H1 misalnya. Buka tutup kurung, buka tutupnya, nah di sebelah login. Jadi kayak gitu. Saya save. Nah, jadi agak gede kan? Tapi kayaknya ada yang kurang deh. Coba ditebelin, Pak. Nah, bisa bisa pakai strong atau bisa pakai bold, terserah kalian. Saya pakai bold aja biar biar nggak banyak code-nya. Nah, di situ ya. Jadi H, B, tutup H gitu setelah teks. Tuh ya, jadi seperti ini sekarang. Nah, udah sebetulnya simpel aja dulu gini gitu ya, rapi kan? Jadi sekarang kita udah ngerti bahwa di sini kita sedang diajak untuk login. Dan di sini adalah button untuk trigger loginnya. Nah, sekarang artinya kita ngoprek UI komponen ini udah kelar gitu ya. Ini sudah kelar gitu. Yang Ionic Generate belum nih, Ion Router belum, Local Storage belum. Nah, nanti teman-teman untuk Ionic UI komponen ke depan ya tinggal nanti teman-teman cobain gitu ya. Bukan hanya di Ion Icon, input atau button, tapi misalnya cobain yang namanya Infinite Scroll. Apa nih Pak Infinite Scroll? Infinite Scroll itu yang biasa dipakai di dalam handphone tuh kayak kamu nonton IG scroll gak ada habis-habisnya gitu ya. Itu kenapa? Ya karena dibuat setiap 10 kali kamu tarik gitu kan, dia nanti langsung kayak nge-get APA atau nge-get database gitu. Nah, itu ada code-code-nya, tinggal kamu nanti sesuaikan dan ikuti cara langkahnya berdasarkan panduan. Dan tolong jangan lupa ketika kamu buka kan ini ada teks-teksnya kan, dibaca. Nggak bisa, ada Google Translate. Kalau nggak punya, download dulu. Ada yang tipe ekstensi juga. Nih saya kayak contohnya kayak saya gitu ya di Google Chrome saya udah tempel ini. Jadi kalau misalnya kita agak dapetin bahasa Inggris yang susah-susah amat, saya suka tarik ini, lalu translate this page, lalu pilih translate to-nya menjadi bahasa Indonesia. Maka seketika ini jadi berubah bahasa Indonesia. Gampang kan? Gak susah kok. Semua ada jalan ya, asalkan kitanya juga mau nyari gitu. Nah, kayak gitu ya. Yuk, sekarang kita akan buat sebuah page baru. Dari yang tadinya home sudah dibuat dan kita juga sudah mewarnai ya, warna UI-nya menjadi seperti ini. Lalu sekarang kita akan buat satu page baru. Nah, tapi sebelum saya buat page baru, saya hapus dulu yang di sini ya, biar gak bingung teman-temannya. Nah, lihat, ini kan baru ada home doang ya folder. Nanti kita akan membuat page baru, maka berarti juga sama halnya membuat folder baru di sini. Tetapi tidak menggunakan dengan cara klik kanan new folder, enggak ya. Tapi nanti menggunakan Ionic Generate. Dan sebelum melakukan Ionic Generate, saya ingin tunjukkan bahwa kalian buka dulu app routing module TS. Nah, ini keunggulan dari Ionic nanti menggunakan Ionic Generate. Ini dibuka dulu, lalu teman-teman jangan matikan engine-nya, engine Ionic Shop-nya biarkan nyala, tapi nanti klik aja plus di sini atau kalian klik dulu panah bawah, pilih yang namanya command prompt. Nanti otomatis kalau saya kan pilihnya bus, nanti dia akan jadi ada dua. Jadi ada dua terminal gitu ya. Yang satu buat engine, yang satu kita mau ngelakuin apa. Jadi jangan dimatikan si engine-nya. Oke. Nah, dari sini kita akan lakukan perintah yang namanya Ionic ya, Ionic G generate atau boleh disingkat dengan G doang gitu. Enter. Ini wajib ada internet. Nah, di sini kalian akan diminta untuk kamu mau generate apa katanya. Karena di Ionic Generate itu ada beberapa pilihan yaitu ada page, komponen, service, modul, class, directive, guard, pipe, interface, enum. Balik lagi nih ke page. Nah, karena kita tadi bahasnya page dulu ya. Jadi kita bakalan pilih aja page. Page. Nah, kata dia, name-nya apa namanya? Ya udah, kita sesuaikan misalnya dari namanya login, saya pengen arahin ke welcome page. Berarti saya namain welcome ya, welcome. Enter. Nah, nanti ada pilihan dari politisnya google.com ya, untuk Google Analytics gitu. Dia pengen si Angular itu, karena kita pakai Angular Code,
Angular nanya katanya, boleh nggak kita minta analitik data di source code kamu? Ya mungkin dia pengen tahu gitu kan. Kalau kamu mau ngasih ya silahkan, kalau kamu tidak ya juga nggak apa-apa. Makanya ada pilihan yes atau no. Saya biasanya pilih yes, tapi kadang-kadang juga no. Jadi saya pilih N. Nah, lihat sebelum kita enter, ini kan cuma home. Dan di source code ini juga cuma baru segini kan. Nah ini serunya. Kalau kita buat page ya, lalu di page-nya sudah dibuat, foldernya kebuat, code-nya kebuat, ini juga tiba-tiba langsung kayak ada yang ngoding sendiri gitu. Padahal di project project Angular yang web ya, bukan pakai Ionic. Itu tuh kalau nggak buat page baru, kita tuh nggak akan dapat untuk penambahan ini gitu. Tapi di Ionic dia langsung kayak ditambahin gitu. Nah, lihat ya. Kita coba enter dan tuh, ya kan? Codingnya langsung nambah tuh. Tadi kan ini nggak ada ya, kalau kita lihat ya. Tapi tiba-tiba ada welcome. Kenapa? Karena di sini sudah muncul folder welcome. Dan itu juga langsung kebuat tuh. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, yang tadi saya sebut untuk menjadikan page ada 6 file. Dan ini dia sudah langsung buat gitu ya, teman-teman. Makanya di sini kalau kita lihat ke atas sedikit nih terminalnya, dia langsung kalimatnya create src bla 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 modul.ts spread dibuat, ini dibuat. Jadi dia yang ngebuat, bukan kita gitu loh. Makanya yang penting kita ingat perintahnya adalah Ionic G atau Ionic Generate gitu. Pak berarti sudah dapat Pak kita apa namanya page baru sudah namanya welcome. Nah kamu pengen tahu aksesnya welcome benar sesuai nama folder atau bukan? Lihatnya di path yang ada di app routing modules. Ya berarti yang di sini ya. Kalau di src buka dulu, nanti app-nya dibuka ada app routing modules. Nah yang di sini. Jadi kamu lihat yang akan bisa ditarik atau dimunculkan di sini adalah yang ada di path-nya. Nah, ini ada home, ini welcome. Saya copy aja, Ctrl C, saya berubah jadi welcome. Apakah benar dia sudah terdata sehingga bisa diakses atau tidak? Saya enter, tuh, udah ya, udah bisa ya. Nah, makanya kosongan kan, karena blank page biasanya kalau Ionic Generate. Jadi ini udah ada welcome-nya dan ini kosongan. Nah, case-nya sekarang ketika kita sudah buat seperti ini welcome, nah maka berikutnya adalah bagaimana gitu ya. Bagaimana kita akan mengcoding untuk kebutuhan yang berikutnya. Ini Ionic Generate sudah, yaitu kita akan nantinya berlari ke Ion Router. Tapi Ion Router nanti dulu, saya pengen lompat dengan local storage. Nah, maksudnya local storage gimana Pak? Jadi kita akan coba buat simulasi ya. Dimana ketika kita masukin login kan umumnya gini ya, username, password masukin. Kalau salah maka akan salah gitu. Salah tuh dengan asumsi bahwa di database ya, ada atau enggak gitu, ada atau enggak gitu. Tapi di sini kita logikanya berbeda dulu gitu ya. Jadi asumsinya seakan-akan kita ngetik username password apapun itu ketika klik login, dia nanti akan kesimpan di database yang namanya local storage ya. Tapi ini bukan database sebetulnya, tapi local storage ya, sejenis database. Tapi dia itu basisnya bukan DBMS. Jadi bukan database management system dan juga bukan bersifat SQL ya, bukan. Tapi dia lebih tepatnya adalah seperti sejenis apa namanya storage biasa dan dia basisnya adalah NoSQL. Nah, NoSQL. Nah, NoSQL ini logiknya kurang lebih kalau kalian pernah ngedengar ya cara-cara NoSQL ini biasanya dipakai di MongoDB misalnya. Nah, ini nama MongoDB. Dia sama nih, basicnya itu NoSQL biasanya untuk melakukan. Lalu ada juga Firebase gitu. Nah, ini Firebase punya Google. Ini juga sama nih, model-model yang storage sistemnya adalah bukan DBMS, tapi nanti dia bisa langsung submit gitu. Nah, cuma ini bukan di provider atau bukan di apa namanya distro atau bukan di application atau bukan juga di database distro apapun, melainkan ini cuma defaultnya dari browser yang kita pakai yaitu makanya disebutnya local storage gitu ya. Nah, nanti akan saya coba bahas. Nah, ini berarti di mana Pak kalau local storage? Nah, teman-teman bisa cek sebetulnya di Ionic App ketika kita sudah lakukan inspection. Itu di sebelah kanan sini ada titik dua kan? Dan saya sarankan dulu sebelumnya ya, disclaimer dulu. Jangan kamu running app ini atau localhost ini, link ini jangan running di Firefox atau di Edge atau dimanapun kecuali Google Chrome. Saya sangat menyarankan dan merekomendasikan harus pakai Google Chrome. Oke? Nah, dari sini kamu
panah 2 ini klik, lalu pilih application. Nanti di sini kita akan tahu, nah ada yang namanya local storage teman-teman nih ya. Ada local storage, ada session storage, IndexedDB, WebSQL, cookies, dan lain-lain. Ini sebetulnya yang harus kamu tahu juga nih sebagai developer, bahwa browser juga memiliki memori sebetulnya, wadah memori. Makanya ketika kalian pernah misalnya menggunakan sebuah browser, lalu kamu pengen hapus history kamu kan suka ditanya clear cache atau clear cookies gitu kan. Nah, ini cookies nih, ada kalimat-kalimatnya gitu ya. Nah, cuma case kita sekarang kita nggak pakai cookies, kita nggak pakai web SQL, IndexedDB juga nggak, session storage juga nggak, tapi kita pakai yang namanya local storage gitu. Nah, local storage ini udah ada tuh yang terdaftar, yaitu di localhost 800, yaitu berarti yang punya kita kan. Nah, kita klik ini, dan di dalam local storage itu bukan kita tuh kayak database yang harus buat dulu kolom A, kolom B, kolom C, tipe datanya apa. Enggak, kita nggak main kayak gitu. Dia tuh cuma ada dua cara, yaitu adalah untuk memasukkan key dan value. Key, value, key, value. Cuma itu doang. Jadi konsepnya dia tuh local storage cuma ada dua, yaitu set item dan satu lagi adalah get item ya. Jadi set item ini buat apa, Pak? Set itu kayak misalnya kamu dapetin orang ngomong gitu di dalam ruang, Pak, tolong dong set itu layarnya biar gak gelap gitu. Berarti kan set itu kalimatnya adalah menyeting ya, setting atau setup gitu ya. Jadi analoginya juga kalau misalnya kita akan melakukan set, berarti akan memberikan isi data atau kita akan mendefinisikan key-nya apa, value-nya apa. Dan ketika sudah ada data yang di sini, maka untuk melakukan pengambilan kita akan berganti dari yang tadinya kalau set buat menyimpan atau nge-setup atau nge-setting, maka untuk mengambil data yang sudah dimasukkan melalui set item adalah dengan cara get item gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas itu. Sekarang gimana langkahnya? Langkah caranya adalah teman-teman lihat di code-nya home yang barusan tadi kita sudah buat. Ini close saja dulu ya. Di home HTML buka, terus sama home page TS. Kita jadi akan ngoding di sini. Jadi sekarang saya pengen ngoding yang core-core-nya dulu, dan SCSS sebetulnya juga bisa. Tapi kita nggak main SCSS dulu ya. Ini masalah varian aja di kalian, pemahaman kalian sejauh mana di SCSS silahkan ditabur aja ya. Karena semuanya konsepnya sama kayak HTML base atau web base. Nah, di sini saya akan buat kalau HTML sudah selesai secara gambaran, tapi di sininya belum gitu ya. Nah, homepage TS. Untuk diketahui, ketika kita akan membuat sebuah source code di PHP untuk memasukkan username sama password agar nantinya bisa disimpan di dalam engine-nya PHP untuk mungkin menjadi post atau get kan biasanya gitu ya kalau pakai form ya. Nah, itu kan harus diinisialisasi dulu ya HTML-nya ya. Jadi inputnya itu biasanya kalau di PHP atau codingan HTML tuh pakai name kan. Kayak gini kan. Name sama dengan misalnya username gitu kan. Nah, kayak gini kan. Tapi kalau di code-nya Angular, kamu nggak bisa melakukan perintah seperti ini. Terus gimana, Pak? Perintahnya itu menggunakan yang namanya model. Tapi apa yang disebut di sini wajib, wajib ya, wajib dengarkan. Wajib didaftarkan dulu di page TS-nya. Jadi kamu nggak bisa asal sembarang kayak ngebuat code ada variabel name-nya username gitu. Variabelnya dibuat di sini langsung aja kayak kayak tadi gitu. Misalnya name username ini nggak bisa, ini nggak bisa. Jadi kamu harus daftarin dulu variabel si username ini ada di page TS. Nah, saya akan buatkan variabelnya di bawah export dengan membuat sebuah variabel bernama form yang sama dengan isinya sebetulnya bisa saja saya buat kayak gini ya, string kosong gitu. Tapi saya nggak pengen, tapi saya buat menggunakan JSON, jadi biar kamu tahu bahwa ada cara yang kedua juga, yaitu saya buka kurung kurawal, lalu enter. Nah, di sini saya isikan ada dua variabel tadi. Jadi, saya buat nama variabel form, tapi isinya array. Nah, isinya itu dalamnya ada username, sama dengan, titik dua, kutip-kutip, lalu koma, karena saya buat dua, sama password. Titik dua, mana titik dua, kutip-kutip. Nah, udah begini. Nggak ada error kan tuh code-nya ya, bersih ya. Nah, kalau udah begini gimana Pak berikutnya? Baru kita tempelin di sini. Tapi ininya juga bukan name ya. Nah, saya akan ajarkan. Gimana caranya perintahnya? Itu adalah perintahnya seperti ini. Nah, teman-teman akan input buka tutup yang ada di kurung kurawal ya. Kan biasanya kurung kurawal tuh gini ya. Tapi kamu akan bisa ngeluarin ini kalau pakai shift kan. Nah, tapi ini jangan pakai shift dulu.
Jadi cuma gini, lalu buka tutup kurung biasa, dan kamu ketik di sini eng model ya. Nah, lalu di ujung sini kamu kasih sama dengan, lalu sebutkan variabelnya tadi apa? Namanya, username ya. Nah, tapi username di dalam form kan. Jadi form dulu, lalu titik, nanti username. Jadi harus ketiknya gitu. Nah, contoh form.username. Nah, saya save, lihat hasilnya. Nah, nggak ada apa-apa. Tapi bayangkan, saya ketik username-nya typo jadi E-nya 2. Saya save, dia langsung error, teman-teman. Nah, itu ya pentingnya kenapa saya bilang daftarkan dulu di sini dengan nama yang benar, baru nanti panggil si apa namanya homepage DS-nya di dalam sini. Karena kalau nanti typo pun ini akan dianggap apa? Username E-nya 2 ya, does not exist on type username string kata dia. Jadi nggak ada gitu. Ya karena kita typo gitu ya. Karena engine Eng model ini adalah memanggil page-nya Angular yang di page.ts. Jadi kalau kita typo, kita dianggapnya nggak ada gitu ya. Nah, saya kembalikan hapus satu E-nya, lalu save, dan akhirnya running lagi tanpa ada info error gitu ya. Nah, kalau udah begitu gimana lagi? Kalau udah begitu, berikutnya adalah saya akan tambahkan lagi di sebelah sini yang namanya standalone bla bla bla. Nah, saya coba buka dulu ya. Saya agak lupa nih code-nya. Izinkan saya buka dulu di src app, dia di home, terus di HTML. Saya buka dulu sini ya. Open aja lah. Nah, ini nih, tambahin ini. Ya, tambahin ini. Oke, saya hapus lagi. Nah, jadi di sini kita tambahin codingan ini juga. Ang model option, jangan lupa. Untuk standalone titik 2 true ya. Jadi tambahin ini doang sebetulnya. Nah, ini wajib kamu tambahin. Kalau udah begini, Pak berarti passwordnya juga tambahin. Oh, tambahin, wajib. Copy aja. Copy di bawah input type-nya. Nah, setelah type, sebelum type, nah tambahin ini. Tapi ini jangan ke username ya, tapi kemana? Ke password. Gitu, copy password. Save. Dah, coba tipu nggak? Kita cek ya. Oh enggak, alhamdulillah. Kalau mungkin saya ketiknya passwordnya double D, ini pasti jadi error lagi. Tuh ya kan, passwordnya salah gitu. Saya hapus. Nah udah. Berarti sekarang udah bisa kesimpan Pak? Belum. Tapi dia sudah bisa menangkap database. Kalau kita ketik Iman, sebetulnya dia sudah masuk juga datanya ke homepage DS-nya Angular gitu ya. Jadi sekarang bakal gimana? Bakal kita lanjut gimana cara nyimpennya ke local storage. Nah, perintah local storage itu dengan memanggil local storage. Tapi, kamu perlu tahu, di codingan PHP, pada umumnya yang .php itu, kan biasanya dari atas ke bawah tuh suka ada yang kayak gini kan, perintahnya .php gitu ya. Terus di bawahnya tutupnya. Nah, kamu bisa kan ngoding sebebas mungkin ekspresi mau langsung if kah atau apa while kah atau apa itu pasti dibaca kan karena udah di dalam sintak PHP. Tapi masalahnya di Angular kamu nggak bisa begitu. Biarpun kamu sudah ada di dalam file TypeScript, itu TypeScript itu nggak bisa langsung nerima codingan while gitu-gitu aja, langsung di sini. Terus gimana Pak? Kamu harus dibawa constructor membuat sebuah function dulu. Nanti di codingan di function itu kamu baru coding. Nah, saya pengen nge-trigger sebuah ketika nanti klik login, dia akan manggil function yang kita buat di sini. Nah, karena ini terkait dengan login, maka saya namain functionnya adalah do login. Buka tutup kurung, buka kurawal. Nah, cara ngebuat function seperti ini. Oke. Lalu berikutnya adalah kita akan coding di dalam sini ya. Tapi sebelum lanjut, ini baterai saya habis. Sebentar ya, saya coba charge dulu. Ya, saya coba lanjut ya. Tadi sudah buat functionnya dulu, jadi do login dan ini adalah cara bagaimana membuat sebuah function. Pak nama ini gimana? Boleh nggak kita yang nentuin? Ya boleh lah, karena kan function namanya sesuai kita gitu ya. Mau kamu do login ke, do password, do apa namanya, do logout dan sebagainya itu terserah. Jadi dan ini tuh bisa dibuat functionnya beberapa kali ya. Ya tergantung kamu punya case beberapa banyak gitu ya, untuk sehingga kamu buat function itu berbeda-beda. Nah, apa tapi itu merah ya, karena namanya sama kan function nggak boleh namanya sama. Kalau kamu rubah mungkin dia akan beda-beda tuh ya kan. Ini saya rubah-rubah namanya, itu pasti nggak akan jadi isu gitu ya. Tuh, ya kan? Nah, tapi kita kembali ke dasar bahwa kita cuma buat do loginnya dulu. Hmm.
Oke, sekarang codingannya apa, Pak? Nah, sekarang adalah gimana caranya ngambil sebuah variabel di sini ketika nantinya sudah diinput sama HTML. Maka perintahnya adalah this, panggil form, lalu titik username kalau pengen ngambil username. Nah, gitu. Udah Pak, gitu aja. Udah, gini doang ya. Jadi memanggil variabel yang sudah terisi datanya karena dari HTML itu adalah cuma seperti ini. Jadi ini adalah variabelnya dulu. Nanti dipakai sama sini dia ngetik, pas klik button, udah otomatis kan ada isinya ya inputannya. Maka berikutnya nanti akan diterima di do login ini. Jadi kita panggil aja this for username, form username. Kalau udah gini gimana cara masukin local storage-nya, Pak? Kamu enter-enter. Di sini local storage ketik ya. Nah, itu udah ada snippetnya. Lalu titik. Kita tadi apa? Saya bilang kalau misalnya mau menyimpan data itu berarti adalah set dulu gitu ya, set item ya. Maka berarti kita pakai set item. Nah, itu. Nah, set item itu harus pakai buka tutup kurung. Nah, di dalam buka tutup kurung ini dia tuh ada dua variabel, teman-teman. Jadi dua variabelnya itu apa? Ya ini, si key dan value. Jadi key-nya dulu, baru value. Maksudnya gimana Pak Key? Key itu jadi kayak kamu ngebuat dulu nama kolomnya apa, tapi bukan kolom ya di sini, tapi kunci disebutnya. Sejenis kolom, tapi ini kuncinya gitu. Nah, kita buat dengan string. Misalnya namanya karena saya menyimpan username, jadi saya namain username. Lalu koma di sebelahnya username karena udah key itu diisi. Sekarang adalah value. Tuh, makanya kalau kita baca di sini, yang pertama itu buat key, yang kedua buat value. Nah, dibatasinya dengan si koma ini gitu ya. Nah, koma berikutnya harusnya bisa juga kita isi dengan string, misalnya iman. Tapi kan saya nggak mau begini ya. Kalau kayak gini kan jadi kayak hardcode ya. Nah, maka saya ambil dari sini aja. Ctrl X atau di cut sama kalian. Ini saya hapus stringnya sampai koma, lalu paste. Nah, udah begitu. Udah beres, Pak. Udah. Cuma gini doang. Ini berarti kita sudah nyimpan di local storage untuk key bernama username dengan inputan dari user di kolom username. Gitu. Nah, sekarang saya pengen buat ini juga untuk password juga ada. Maka berarti tinggal saya titik koma dulu ya. Di code-nya tetap harus ada titik koma. Lalu saya copy paste aja 2 kali di bawahnya. Dan di bawahnya sini saya tinggal rubah ininya adalah berarti kalau username sudah berarti password yang belum. Ya, dan ini password. Nah, teman-teman lihat deh. Kalau misalnya kamu pengen tahu ini tuh bener apakah manggil ke sini, caranya kamu tahan kontrol di keyboard kamu, mouse-nya arahin ke situ lalu kamu ketik. Klik tuh, dia pasti lari ke situ kan. Artinya ini tuh udah benar terhubung gitu ya. Kita memang manggil yang punyanya properti di sini gitu. Nah, kalau sudah coba Pak lakukan dong login. Yuk, kita cobain. Apakah sudah bisa? Saya ketik iman. Lalu saya masukin passwordnya 123. Coba login, Pak. Oh, nggak bisa kan? Ini belum masuk. Nah, ciri masuknya apa? Harusnya di sini akan muncul brep brep masuk. Yang menjadi masalah adalah kenapa nggak bisa masuk. Itu sebab karena saya di HTML-nya belum melakukan action untuk button loginnya. Jadi gimana Pak? Kita akan buat button loginnya itu harus listen ke do login ini atau dia langsung connect kalau diklik dia akan langsung ngebaca ke sini. Nah, gimana caranya? Caranya gampang. Kamu ke homepage HTML di ion button ini ya, di sampingnya ion button. Jadi masih di awal buka ini, tapi kalau bisa jangan di sebelah expand, melainkan sebelum expand di ion button spasi ya, tapi terserah sih dimanapun boleh, tapi intinya saya rekomendasikan setelah ion button itu buka tutup kurung kalimatnya klik gitu. Lalu sama dengan, nah pakai string, lalu sebut nama functionnya yaitu do login. Nah, do login di sini nggak boleh typo. Kalau ada yang huruf besar ya huruf besar, kecil-kecil gitu ya. Nah, do login, buka tutup kurung. Nah, seperti ini. Jadi cara manggilnya kayak gini teman-teman. Tuh ya, kayak gitu. Oke? Udah ya. Kalau udah begini gimana Pak? Cobain Pak. Yuk kita cobain. Iman Sanjaya. Passwordnya 123456. Coba kita klik. Tuh berhasil ya. Jadi langsung masuk ke sini teman-teman. Dan kalau saya rubah juga ininya. Misalnya jadi Rani. Ininya 789. Saya klik. Tuh langsung berubah lagi. Rani dan ini 789. Gitu. Artinya apa? Kita berhasil untuk menyimpan data di local storage gitu ya. Nah, sekarang yang menjadi masalah mungkin bukan masalah. Kita pengen coba data ini tuh bisa dibaca
di page welcome. Nah, kan web page welcome kita kan masih gini doang ya. Nggak ada apa-apa ya, nggak asik ya. Tapi nggak apa-apa. Coba kita buka dulu. Tetapi saya pengen gimana caranya apa yang sudah diklik button login ini sehingga menyimpan username, ini si Rani-nya nanti masuk ke sini. Jadi kayak ngucapin welcome-nya itu buat si Rani gitu. Misalnya tadi saya input Iman Sanjaya, jadi welcome Iman Sanjaya. Terus yang kedua misalnya saya rubah jadi Rani, welcome Rani kayak gitu. Gimana caranya? Nah, di sini teman-teman caranya. Teman-teman buka dulu yang ini kan home ya. Ini kita buka yang welcome. Kamu pilih HTML-nya. Nah, di sini tempat welcome tadi kan, kita menambahin si di titelnya ini ada Iman Sanjayanya atau berdasarkan input username ya. Gimana caranya? Nah, anywhere kalau ini dulu ya, mungkin di PHP. Di PHP gitu ya. Biasanya kan kita kalau pengen ngemunculin embed source code di dalam code-nya HTML, biasanya pakai gini kan. Sama dengan lalu buka tutup di sininya nanti ngeluarin variabel apa gitu, misalnya dollar username gitu kan. Bisa gitu. Atau kadang juga ada juga yang kayak gini kan, PHP echo gitu kan. Nah, ini tip string kayak gitu bisa gitu ya. Nah, itu kalau PHP. Nah, Angular tuh beda nggak kayak gitu. Angular gimana Pak code-nya atau tag-nya? Tag-nya tuh dia cuma kayak gini. Buka kurawalnya double. Nah, gitu doang. Kasih spasi. Jadi nanti kamu isinya di tengah-tengah sini gitu. Nah, isinya apa? Isinya harusnya variabel. Yang dikeluarin di sini adalah wajib variabel yang sudah terdata dulu di welcome page.ts. Karena ini kan HTML kan, tapi karena welcome HTML berarti dia harus ada di welcome page.ts. Berarti kita buat dulu Pak variabelnya. Betul, buat dulu. Nah, karena induknya masih pakai username, maka username-nya saya ambil aja dari homepage.ts. Jadi saya copy nih yang ini form, biar gampang sih sebetulnya. Walaupun bisa saya nanti buat sendiri, caranya dengan perintah gini doang misalnya. Username aja misalnya, sama dengan kutip-kutip gitu. Bisa, bisa, nggak masalah. Tapi saya pengen menyesuaikan, jadi mending lebih baik samain. Nah, kayak gitu ya. Jadi form, username, lalu password. Nah, kalau udah begini gimana, Pak? Kalau udah begini di welcome-nya, kamu tambahin di sini untuk narik nama form titik pas username. Karena kan kamu pengen ngeluarin username-nya kan. Nah, form dot username. Jangan tipe juga, kalau tipe error. Nah, sekarang udah nggak error lagi kan. Kalau saya tipoin jadi E-nya 2, save, dia pasti error. Gitu ya. Jadi jangan sampai tipe. Udah. Nah, kalau sudah, tapi kok ini kok nggak muncul ya? Kenapa Pak ini nggak muncul? Kan tadi Bapak udah manggil ini. Karena datanya belum saya ambil di page TS. Karena kita buatnya baru copy paste kayak gini kan. Nah, copy paste-nya itu kan defaultnya kan username-nya 0 kan. Nah, kalau kamu pengen langsung terisi, gimana caranya? Kamu harus buat ini jangan jadi string kosong. Melainkan apa? Kamu panggil local storage. Nah, local storage, perintahnya apa kalau mau ngambil data? Yaitu get item ya. Gimana? Caranya gini, local storage dot get item buka tutup kurung, dia cuma key doang. Yang harus kamu masukin di dalam sini adalah hanya key aja ya. Berarti key-nya adalah kamu sebutin nama yang ada di sini gitu yang sesuai sudah kamu buat di set. Karena saya pengen munculin username untuk variable username, local storage username untuk variable username, berarti saya ngambil itemnya yang key-nya adalah pakai string dulu, username. Nah, udah begitu. Udah Pak gitu. Udah gitu doang. Nah, sekarang kita save ya. Ini belum di save, saya save ya. Save, refresh. Tuh, dia langsung kepanggil Rani tuh, ya kan? Nah, gampang kan? Jadi sebetulnya seperti itu. Sekarang saya coba kembalikan lagi, misalnya ke login, saya ketik Iman Sanjaya. Nah, misalnya passwordnya 1234. Ini berubah kan harusnya. Nah, ketika udah berubah jadi Iman Sanjaya, saya tinggal pindahin coba. Directnya jadi welcome. Nah, dia langsung jadi welcome Iman Sanjaya. Nah, gampang kan? Sudah deh. Itu adalah cara gimana kita melakukan set item dan get item. Pak, tapi kayaknya gatel deh Pak. Itu kenapa sih Bapak harus ngerubah gitu kan dari URL-nya? Kenapa nggak dibuat aja pas login, execute langsung pindah gitu? Ya, betul. Itu yang akan kita lakukan di sini. Ya. Gimana caranya, Pak? Nah, gini caranya. Kita akan coba buka dulu. Kamu
hapus dulu deh semua biar gak bingung ya. Nah, saya akan buka di bagian home karena triggernya kan ada di bagian menu home kan. Jadi ketika klik button si login, dia akan langsung masuk data ke sini dan pindah gitu. Nah, berarti di mana? Di core-nya kita coding, yaitu di yang namanya page TS, home page TS. Seharusnya dia ada di sini berarti. Berarti di bawah sini nih kita coding. Codingannya apa-apa yang perlu ditambah? Nah, teman-teman harus tahu. Untuk melakukan router atau memanggil sebuah perintah yang namanya ion router, kamu harus import dulu library-nya si router itu sendiri. Di mana? Di sini ya. Kamu enter. Sebetulnya kamu harus ketik import gitu. Terus nanti router masukin. Ribet sih. Cuman karena saya di VS Code itu banyak kemudahan, makanya eh, kita bisa ketik langsung dengan perintah router. Nah, nanti baca dulu routernya yang Angular router, kamu enter. Nah, nanti dia akan langsung dibuat gitu kan. Tuh, gampang kan? Jadi udah langsung kayak udah diketikin gitu. Enaknya di VS Code kayak gitu codingnya. Jadi udah ada Angular router import gini. Tapi Pak kok dia nggak kayak terang gitu ya, kayak gelap ya? Nah, itu karena belum diinisialisasikan atau belum didaftarkan di page TS itu sebagai variabel. Terus gimana caranya Pak? Di constructor kita daftarin. Jadi ini itu kan nama aslinya. Nah, kita akan build dia menjadi sebuah nama variabel atau dialiaskan di sini di constructor. Caranya enter, dibuka tutup kurung biasa ya, bukan kurawal. Ingat, awas jangan tipu. Bukan di sini loh ya saya kopinya, tapi di sini. Nah, saya enter di situ. Kamu masukkan perintah private. Ini adalah membuat sebuah variabel bertipe private. Lalu kamu buat nama variabel untuk mengganti nama panggilan router. Kalau saya sih biasanya kalau import library namanya capital R router, saya akan cuma buat nama variabelnya sama, tapi bedanya huruf kecil semua gitu. Jadi saya ketik router titik dua adalah, nah panggil ini router ya kan. Nah udah ada tuh. Nah gitu. Nah, kalau dari gini nanti lihat, langsung nyala kan? Nggak gelap lagi kan? Nah, kayak gitu. Artinya apa? Dari kita kayak gini, kita bisa panggil sekarang menggunakan si router ini buat melakukan pindah page gitu ya. Dari page ini ke sebelah sana atau ke welcome. Gimana perintahnya, Pak? Kamu ketik this router gitu, titik navigate by URL, navigasi by URL. Nah, kayak gitu tuh. Ya, buka tutup kurung, jangan lupa by URL, terus buka tutup kurung. Di sininya kamu langsung masukkan perintah string, di mana isi string ini mengacu pada app routing module, yaitu path. Berarti berdasarkan URL yang di sini nih. Nah, kamu harus ambilnya data dari sini. Yang apa di kamu buat path-nya berapa banyak, dan mungkin ada home, ada welcome. Nah, kamu mau arahin dia kemana? Kalau saya kan di sini home page TS, berarti dari home harusnya ke welcome dong. Nggak mungkin home panggil lagi ke diri home sendiri ya. Walaupun bisa gitu. Jadi saya ambil dari welcome, lalu saya paste sini. Nah gitu. Titik koma deh. Sudah. Coba Pak, cobain. Oke, kita cobain. Sekarang masukin namanya adalah Alexander. Sander 453 gitu ya. Coba login. Damn. Tuh, langsung pindah gitu. Dan ininya juga langsung nyimpen. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi sudah nih Pak, sudah selesai semua. Artinya apa yang jadi runutan kita, alhamdulillah ini udah beres untuk 4 cara yang harus kalian ketahui ya terkait dengan local storage, ion router, ionic generate, dan UI komponen. Jadi ini adalah dasar untuk kalian nanti memulai project suatu hal yang nantinya bisa kalian lakukan di tempat di project kebutuhan finalisasi project maupun nanti tugas. Nah sekarang kalau sudah dan kamu sudah bisa, apa berikutnya? Berikutnya adalah kamu akan melakukan perintah ya. Perintah untuk apa? Perintah untuk yang namanya mengerjakan tugas gitu ya. Nah, tugasnya apa, Pak? Tugasnya gini. Saya buat di Draw.io ya misalnya. Nah, di Draw.io di paste aja, saya buatin blank diagram yang gampang-gampang aja. Nah, jadi tugasnya gini teman-teman. Nah, ini ada page login misalnya ya. Nah, ini page login ya. Nah, terus di sini login. Di mana loginnya sama kayak tadi aja ya. Maksudnya kamu buat tampilannya itu di page login ini
buat sama aja, sama seperti yang mungkin tadi sudah kita coding gitu ya. Tetapi nanti ketika masuk ke menu welcome tadi, welcome-nya ini mana welcome? Nah, welcome yang di sini itu bukan seperti ini aja. Tapi kalau bisa tampilan code-nya sudah ada kayak menu tab gitu kayak di Grab, tau gak? Jadi dia tuh nanti ada kayak kotak-kotak gini nih di menu bawah. Nah, gitu. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi ini kan biasanya rapat ya kalau nggak salah ya, rapat ya. Nah, gitu kan. Rapat. Nah, gitu kan. Nah, cuma di sini nanti namanya itu adalah home misalnya. Terus ini misalnya news gitu kan. News ya. Satu lagi adalah apa? Logout misalnya. Nah, ini kalau bisa pada pakai logo kalau bisa gitu ya. Jadi ini adalah login tampilan keduanya yaitu kayak tampilan welcome-nya lah gitu ya. Nah, ini adalah apa? Dashboardnya atau home-nya ya. Home page lah intinya. Nah, jadi nanti ketika di sini berhasil gitu kamu masukin sebuah tampilan login ya, login akses. Tadi kita buat gitu ya. Nah, gitu kan misalnya. Terus ada button misalnya di sini. Nah, ya kan tadi buttonnya misalnya ya saya buat kecil aja ya biar gampang membedakannya. Jadi ini input username, password, pas klik ini dia akan langsung mengarahkan page-nya ke sini gitu. Jadi nanti dari page ini ke sini ya. Triggernya ada dari button di sini. Nah gitu ya. Jadi dari button situ dia akan langsung narik datanya ke situ. Nah gitu. Jadi langsung klik button ini. Maka buttonnya seketika akan langsung jadi mengarahkan ke punyanya sebelah ini. Tapi apalagi Pak, kan ini gampang-gampang aja ya, mungkin gampang buat kalian. Tapi berikutnya adalah button login ini juga akan mengembalikan dia ke tampilan si logout gitu. Jadi nanti case-nya udah login masuk ke home, tapi ada tampilan logout kan. Pas diklik logout, dia balik lagi ke login. Nah, itu gimana caranya ya. Ini baru kategori tugas pertama ya, tugas satu. Dah, tugas satu gini ya. Oke, dah. Sekarang kita ke bawah, ini tugas 2. Tugas 2, saya copy dulu aja ke bawah. Tugas 2 itu lebih gampang. Ini tugas 2, saya contohkan dulu. Saya punya aplikasi namanya PPID Kemenq. Nah, ini ada di bawah langsungnya Kementerian Keuangan ya. Ini adalah aplikasi saya yang sudah saya buat dan masih terpublish di Google Play Store. Silakan teman-teman boleh cek, boleh download, boleh cobain. Di mana di sini saya menggunakan Ionic versi 5, teman-teman. Nah, ini tampilannya. Jadi, untuk bicara sebuah aplikasi finalisasi project, kemarin saya sudah sampaikan di Bitly pendaftaran yang di Bucici Share, tolong kamu isi, tentukan temannya, lalu tentukan segera. Minggu ini juga untuk project apa yang mau kamu buat, maka berikutnya adalah kalian setelah menentukan projectnya apa, tolong buatkan UI login dan UI login dan berikutnya adalah UI untuk home-nya. Itu kayak gimana ya. Jadi UI-nya aja, tapi basicnya nggak boleh pakai Figma, nggak boleh pakai Draw.io, pakai apa? Bukan lagian bukan digambar maksud saya, tapi harus dibuat menjadi desain code Ionic gitu ya. Jadi wajib Ionic code. Nah, kayak gitu. Jadi nanti kamu coba jelaskan untuk UI-nya itu sudah sebagus apa yang dan kamu juga sudah memikirkan karena gini, aplikasi mobile itu kan identitasnya adalah home awalnya kan. Kayak Shopee kamu gimana sih tampilan Shopee awalnya gitu kan. Itu warna orange, terus Grab kayak gimana, Go apa namanya? Gojek kayak gimana. Semua itu pasti ada ciri khas gitu. Begitupun saya ketika membuat PPID Kemenq ya tampilan awalnya gini gitu ya. Jadi tampilan home itu adalah menjelaskan segalanya dulu. Karena kalau nanti pas masuk fitur kelak klik mah itunya udah gampang-gampang aja yang sederhana-sederhana aja. Tapi untuk awalan tampilan besarnya, nah kamu harus bisa mendesain seperti ini gitu kan. Nah tolong ini baru acuan dan kamu bisa cari ya contoh-contohnya di Google kayak mockup UI Android referensi misalnya.
Nah, kayak gitu kan ini banyak kan sebetulnya. Kamu klik image aja tuh udah banyak. Tinggal kamu cari mana yang cocok untuk kamu gitu ya, mana yang tepat untuk kamu bisa pakai. Terserah, kamu cari yang sebaik mungkin tapi hasilkan menjadi source code gitu kan. Nah, itu nanti akan kamu menjadikan apa yang saya sampaikan ini adalah menjadi tugas. Tapi Pak, apakah runutannya tetap dia itu harus pakai Ion Router? Tetap. Jadi nanti ada login gitu, tampilan loginnya tetap ada, tapi loginnya juga kan biasanya kalau login aplikasi bagus, suka ada logo-logonya gitu kan di tengah-tengah sini ya. Atau kadang juga polos. Kayak saya juga polos nih, kayak saya soalnya ngikutin loginnya kayak Instagram, jadi cuma gini doang gitu. Tapi kan ada kalimat belum memiliki akun kah, daftar, atau lupa password. Nah, ini juga harus dilengkapin gitu ya. Jadi, saya cuma baru minta untuk finalisasi project itu menjadi tugas nomor 2 untuk di minggu depan, ya minggu depan loh ini ya. Dan kamu desainkan sebuah UI semenarik mungkin untuk project kamu. Nah, makanya saya bilang tentukan paling lambat minggu ini untuk kamu hasilkan mana teman kamu, mana project yang akan kamu pilih. Dengan begitu kamu hasilkanlah project UI-nya seperti apa. Pak, ini nanti udah ada inputnya belum Pak yang tugas kedua itu? Nggak ada, udah cuma buat kamu gimana caranya ngoding menghasilkan mockup ini gitu ya. Referensi banyak, jujur banyak banget dari contoh gambar gini, Pak, tapi kan nggak ada codingannya. Di YouTube ada. Nah, maka coba kamu cari, ikuti tutorial yang kayak 30 menit atau kadang 1 jam. Dia ngedesain UI untuk Ionic itu dari nol gitu kan. Nah, kamu ikutin dah. Nanti kamu jadikan referensi dan sesuaikan isi datanya seperti apa yang kamu mau. Oke? Nah, itu dulu kiranya tugas kedua yang harus saya sampaikan ke kalian ya. Jadi itu tugas kedua, ini tugas pertama ya. Pahami, ulang videonya untuk kamu dengarkan lagi apa yang saya sampaikan. Baik, itu dulu berarti dari tutorial ini. Thank you untuk atensinya teman-teman. Dan ini emang sangat dikhususkan ya untuk video yang sesi kelas terakhir karena kemarin waktu kita pembelajaran kelas terakhir itu yang dari jam 4 sampai jam 6 nggak jadi gara-gara mati listrik gedung FIK-nya. Jadi otomatis ya saya harus memang mengharuskan membuat ini segera gitu ya. Buat kalian bisa telaah dan coba secepat mungkin gitu ya. Untuk bisa mengikuti apa yang tadi sudah kita jelaskan dari ini component hingga local storage. Baik, itu dulu teman-teman. Thank you untuk semuanya dan thank you juga untuk perhatian dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.